Shalom, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di ibadah minggu kali ini bersama Mbak Vita dan juga Mas Yosef. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah kita dengan sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Mulai dari kami bangun pagi hingga pada saat ini, kami akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam memuji dan muliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekarang untuk menambah semangat kita di ibadah kali ini, Mbak Vita mengundang kalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit dengan memakai gerakan ya. Jangan lupa yang semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam
kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Udah semangat ya? Sekarang adik-adik dipersilahkan untuk kembali duduk. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan Alkitab kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk disiapkan Alkitabnya dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kami berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Nah, adik-adik, setelah kita tadi sudah mengikuti, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita. Nah, sekarang saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayo, adik-adik siapkan Alkitabnya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami sudah diizinkan Tuhan untuk menghirup udara yang segar. Kami boleh bangun pada pagi hari ini, dan pagi hari ini sebelum kami beraktivitas kembali, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan akan membukakan bagi kami pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Mu saat ini. Kami serahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mampu mencerna apa yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita pada pagi hari ini, sebelum kita akan memulai untuk membaca firman Tuhan, ini akan bertanya. Ini yakin adik-adik bisa, ya. Kita akan mengulang kembali beberapa waktu bacaan kita, cerita dari firman Tuhan, kita akan mengulas kembali, ya.
sebelum kita akan membuka Alkitab kita, ini akan memberikan 3 pertanyaan. Ini yakin adik-adik bisa. Karena itu sudah pernah kita jawab sebelumnya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Pertanyaan pertama. Aku adalah tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru. Aku memakai kitab Baru utama dan kitab Iman Turut. Siapakah aku? Ayo, coba. Siapa adik-adik? Pasti bisa. Ayo, siapakah aku? Betul. Itu siapa? Yohanes Pembaptis. Pinter, anak hebat. Sekarang pertanyaan yang kedua. Aku adalah tokoh Alkitab dalam Perjanjian. Aku adalah orang yang sangat kaya. Tapi suatu ketika Tuhan berkenan menghabisi seluruh kekayaanku. Dia sudah tegak. Siapakah aku? Nah, adik-adik, siapakah? Ayo, dilihat ini gambarnya. Gambar siapa coba? Ayo. Nah, betul, hebat. Ini gambar dari Bapak Ayub. Nah, pintar, hebat semua ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Aku adalah tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Aku adalah orang Mula. Aku tidak termasuk di dalam golongan para nabi. Aku menggunakan nama dan aku adalah juga Allah Surah. Siapakah aku? Nah, ini tebakan ini nanti kita akan buka ya. Siapakah sebenarnya tokoh yang ketiga ini? Nah, adik-adik, nanti kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan mencoba melihat siapakah tokoh yang ketiga ini. Kita akan membuka dari Amós 7 ayat yang ke-10 sampai yang ayat yang ke-15. Sudah? Jadi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerusalem dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan nanti permintaannya. Ayat ke-11, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, menyanglah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku
Israel. Dari bacaan kita dari Amos 7 ayat 1 sampai 15, kira-kira siapakah adik-adik bisa menebak enggak orang yang pertanyaan ketiga kita? Ini kita lihat di gambar ya. Nah, mari kita menentukan yang ketiga ini. Siapakah dia? Ya, betul. Dia adalah Amos. Amos ya. Adik-adik, Amos adalah seorang yang besar. Sebenarnya dia bukan seorang nabi. Amos memang tidak sekenal nabi-nabi lain di Alkitab seperti apa? Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Yeremia dan sebagainya. Oleh karena itu, Amos digolongkan sebagai nabi kecil. Nah, Amos ini bukanlah orang yang hebat, melainkan hanya seorang apa itu tadi, Dek? Gambarnya? Ya, dia seorang peternak domba. Nah, dia seorang peternak domba. Dan yang satunya lagi, pekerjaannya apa? Dia memungut buah arang. Nah, ya, lihat gambar ya, itu ada buah arang. Dia sedang memungut buah arang. Ya. Amos tinggal di wilayah perbukitan Yudea, di kota Tekoa, wilayah Israel, bagian selatan atau disebut Yehuda. Amos dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan suatu bangsa, yaitu Israel, dari murka Allah. Nah, adik-adik masih ingat enggak? Setelah Raja Salomo meninggal, Israel itu terpecah menjadi dua, jadi Israel di utara sama yang di selatan. Kerajaan di utara itu adalah masih kerajaan Israel, dan yang bagian selatan itu kerajaan Yehuda. Jadi bisa menjadi dua ya. Masih ingat kan? Nah, Amos diutus oleh Tuhan menyampaikan pesan kepada umat Tuhan di wilayah Israel bagian utara. Padahal Amosnya berasal dari mana tadi adik-adik? Berasal dari Israel bagian selatan atau Yehuda. Jadi dari selatan ke utara. Ya, jauh sekali. Padahal itu kan jauh dari tempat tinggalnya Bapak Amos. Bapak Amos itu sebenarnya orang yang jarang sekali berbicara kepada orang lain. Namun, kenapa dia menjadi begitu berani? Begitu berani dan tegas. Karena dia merasa Allah itu sudah memilihnya. Dan Allah pasti menyertai dia untuk menegur bangsa Israel yang sudah menyimpang dari hukum Allah. Nah, tetapi adik-adik, saat Amos ini, Bapak Amos ini akan menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, bukan hal yang mudah, karena Bapak Amos ini sempat menghadapi kesulitan, karena harus berhadapan dengan seorang imam ataupun yang disebut dengan pemimpin ibadah bangsa Israel yang bernama Imam Amasya. Imam Amasya tidak mengizinkan Amos untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, coba kita buka lagi ya di Alkitab kita. Apa kira-kira yang dibicarakan Bapak Amasya kepada Amos? Ternyata Imam Amasya itu menyuruh Amos untuk pergi. Pergilah, ini yang ayat yang ke-12 ya. Lihat, pergilah, hanya ke tanah Yehuda.
carilah makananmu di sana dan berbuatlah di sini. Tetapi jangan lagi berbuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait kudus kerajaan. Wah, sempat bertengkar ya dengan Bapak Imam Amasya. Tapi kira-kira Bapak Amos ini apa enggak ya adik-adik ya? Ternyata Bapak Amos ini tetap berani, ya, tidak mundur sedikit pun atau gentar, ya. Dia terus melakukan perintah Tuhan. Ia yakin Allah akan menyertainya. Nah, adik-adik, apakah kalian juga memiliki sifat seperti Amos? Pasti kita punya ya. Nah, sekarang adik-adik, coba adik-adik, ada orang berkata kepada adik-adik, kamu ini orang yang hebat. Kita coba lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya. Kira-kira ada orang bilang ke kita, wah, kamu tuh anak yang hebat, anak yang cekatan, anak yang rajin, anak yang pandai. Kira-kira adik-adik gimana ya? Ya, tentu saja senang sekali kita ya. Tapi tentu saja semua itu, padahal kita kan merasa, aduh, aku ini tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, itu cuma gini aja. Tapi adik-adik, Tuhan memberikan kepada kita kelebihan ya. Manusia itu mempunyai kelemahan, tapi seringkali kelemahan kita itu dipakai oleh Tuhan menjadi kelebihan yang luar biasa. Apakah adik-adik mau dipakai sebagai anak Tuhan yang luar biasa, sebagai anak yang hebat, seperti judul kita tadi ya. Judul kita hari ini adalah Aku Anak Hebat ya. Seperti Amos tadi yang sudah berani menghadapi rintangan serta melakukan tugasnya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat apa saja sih yang kita pelajari dari cerita dari Bapak Amos tadi. Nah, setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan pasti akan memberikan apa adik-adik? Akan memberikan kepada kita keberanian. Kita jadi pemberani dan bertanggung jawab. Kita menjadi orang yang sebenarnya biasa, menjadi orang yang luar biasa ya. Terus kita akan menjadi orang yang tidak karena Tuhan dengan kita dan memampukan kita untuk bisa melakukan segala sesuatunya. Oke adik-adik, nah seperti Amos tadi ya adik-adik, yang berani menghadapi rintangan serta melakukan tugasnya, maka anak Tuhan juga harus berani dan percaya diri. Nah, sekarang ini kita akan memberikan tugas. Ini berharap adik-adik akan mengerjakan tugasnya seperti Amos melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Kita coba lihat ya di sini adik-adik, coba isi titik-titik yang di gambar itu ya adik-adik ya. Nah, itu di situ saya namanya siapa ya, umurnya berapa, sekarang saya kelas berapa, terus apa, cita-cita saya kepingin jadi apa,
Tuhan, organisasi, seperti di situ. Dan saya percaya, saya pasti bisa, karena saya adalah yang telah berkasih oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menutup firman pada pagi hari ini. Ini berharap adik-adik akan mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup firman kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Karena kami yang sungguh baik, yang sungguh luar biasa, pada pagi hari ini kami boleh datang kembali dengan firman-Mu. Kami boleh melihat Tuhan dari tokoh Bapak Anak, yang dari orang yang biasa, bukan orang dianggap orang tidak punya apa-apa, bukan orang hebat, juga bukan orang nabi, tapi Tuhan memakai Bapak Anak ini begitu luar biasa untuk menyampaikan pesan Tuhan supaya bangsa Israel terlepas dari murka Tuhan. Kami ingin Tuhan kalau kami bisa menjadi seorang anak yang bisa Tuhan percayakan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, yang bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami, dan boleh menjadi orang yang Tuhan punya dalam hal-hal yang Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa juga buat Bapak Pendeta Riki Joyo yang saat ini sudah diizinkan untuk mengembalakan kami sebagai anak kita di Singasari. Biar ada yang juga akan memberikan hikmat-Mu, Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan kesehatan Tuhan, supaya Bapak Riki Joyo boleh memimpin kami dengan arah yang daripadanya saja. Biarlah Tuhan kami boleh dibimbing menjadi jemaat yang boleh bertumbuh, senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengenalan. Kami juga mau berdoa buat kami, anak-anak-Mu yang saat ini masih bersekolah. Kami juga sungguh rindu Tuhan kalau kami ingin bersekolah kembali seperti dulu, tapi karena pandemi ini kami harus di rumah. Tuhan, biarlah Tuhan juga akan tetap memberikan kepada kami semangat untuk belajar, supaya kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dan menyelesaikan sekolah kami dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mendoakan untuk bangsa Indonesia yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan menjaga negeri ini Tuhan, supaya negeri ini boleh kembali dipulihkan dan pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh kembali hidup normal seperti biasa. Berikanlah juga hikmat dan kebijaksanaan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini. Biarlah Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan Tuhan supaya negeri ini boleh kembali menjadi negeri. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan waktu-waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai kami dan kami tetap menggandeng kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah hilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa. Shalom. Sekarang, Mbak Vita mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Kita mau mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Terima Kasih Tuhan. Disiapkan persembahannya ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, sekarang kita mau kembali masuk dalam doa. Kita mau mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, ucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat yang sudah boleh Tuhan berikan dan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kiranya Tuhan mau memberkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, berikanlah roh takut akan Engkau. Tuhan, jika sebentar kami juga akan undur dari ibadah kami, biarkanlah Tuhan sendiri yang mau memberkati setiap pujian yang sudah kami sampaikan dan setiap firman yang boleh kami dengarkan, kiranya membawa berkat dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Dan jika sebentar kami juga akan melakukan kegiatan kami yang lainnya, biarkanlah Tuhan juga mau memberkati, melindungi, dan juga menyertai. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, sekarang ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Tapi jangan bersedih hati, karena minggu depan kita akan beribadah lagi bersama dengan pamong-pamong yang lainnya. Mbak Vita dan juga Mas Yosef, undur diri dulu ya. Sampai jumpa.